Oke, kita masuk ke persilangan. Kemarin sudah ya sebenarnya ya, tapi Bu Anggit pengen benar-benar kalian pahami. Kemarin kayaknya agak gantung, jadi Bu Anggit pengen ulangi. Nah, istilah di persilangan itu ada nanti kalau di persilangan kalian akan menemukan banyak simbol-simbol ya. Ada P, istilah P di persilangan itu untuk parental atau orang tua. Kemudian nanti ada istilah simbol G itu biasanya disimbolkan untuk sel kelamin atau gamet tadi yang kita tadi sudah menentukan gamet itu caranya seperti itu. Nah, nanti disimbolkan G kalau di persilangan. Kemudian F atau filial. Nah, nanti biasanya kalau di persilangan ada F1, F2. Nah, F1 itu berarti untuk keturunan pertama. Kalau F2 untuk keturunan kedua. Biasanya gitu. Kemudian genotip dan fenotip sudah tahu ya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke persilangan monohibrid dominan. Mono artinya adalah mono artinya apa? Satu, oke, good. Mono itu satu. Artinya persilangan monohibrid itu persilangan dengan satu sifat beda. Berarti kalau satu sifat beda itu cuma BB, HH gitu, nggak ada yang ada dua huruf, nggak ada dua jenis huruf ya. Jadi hanya satu saja, satu sifat beda. Monohibrid dominan artinya menghasilkan keturunan dengan sifat dominan dan resesif. Berarti kalau misalkan H besar H kecil anaknya, maka yang keluar adalah sifat yang H besarnya gitu ya. Nah, di sini dimisalkan di sini ada bunga warna ungu. Bunga warna ungu di sini disimbolkan huruf B besar, nggak ada tulisannya di sini ya. Bu Anggit tambahkan. Kemudian bunga warna putih disimbolkan B kecil, B kecil. Artinya bunga warna apa ungu ini dia dominan terhadap putih. Nah, kemudian disilangkan menghasilkan anak ini. Nah, sebelum masuk ke hasilnya, Bu Anggit pengen kalian tahu dulu hasil ini tuh dari proses persilangan gametnya. Ingat penentukan gamet tadi kalau B besar berarti gametnya apa? 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 B? B besar. Oke, kalau B kecil berarti gametnya B kecil. B kecil. Maka ini disilangkan kan? Maka hasilnya ini F1-nya generasi pertamanya adalah B besar B kecil. Yang mana kalau B besar B kecil, ingat ini adalah persilangan monohibrid dominan. Berarti yang keluar adalah sifat yang B besar. B besar itu warna apa? Ungu. Ungu, betul. Berarti, aduh, kok mana tadi? Bentar ya. Pen dulu. Nah, berarti anak yang pertama atau keturunan pertamanya berwarna ungu ini karena dia bersifat dominan. Oke. Nah, di sini ada tabel kedua. Tabel kedua ini adalah persilangan yang dilakukan F1 dengan sesamanya. Jadi harusnya di sini ada soalnya ya. Jika F1 disilangkan sesamanya. Disilangkan sesamanya itu berarti F1 disilangkan dengan satu ya sesamanya. Oke, F1 disilangkan dengan F1 berarti Bu Anggit nyebutnya B besar, B kecil, baby ya. Ini B ya, biar enggak besar kecil lama nanti. Baby disilangkan dengan baby gitu kan, berarti orang tua yang kedua kan berarti baby disilangkan dengan baby. Nah, gametnya yang ini, berarti gametnya yang ini apa aja? Apa? Gametnya yang ini berarti apa? Halo? Halo? Apakah masih dengan Bu Anggit? Kok nggak ada suaranya sih? Apa yang di sini? Gametnya berarti apa yang di sini? Yang ini, yang genotip ini? Apa? B besar dan B kecil. Yang ini sama ya, B besar dan
B kecil. Nah, ini sama. Kalau berarti gametnya ini dimasukkan ke sini loh. Ini namanya papan catur. Nah, gitu. Kemudian tinggal disilangkan aja. Nah, B besar dengan B besar, BB, maka menghasilkan B besar, B besar. Ini dengan ini atau tadi menghasilkan anaknya adalah F2 sebutannya, keturunan kedua. Ini dengan ini menghasilkan BB atau kemudian ini berikutnya menghasilkan baby, gitu kan? Yang ini menghasilkan apa? Apa dulu yang ditulis? Huruf kecil dulu apa huruf besar dulu tadi? Besar. Maka ini anaknya adalah baby lagi kan? Yang terakhir adalah anaknya bibi. Nah, gini ya. Nah, ini disebutnya adalah genotipnya. Nah, fenotipnya adalah kalian artikan. B besar berarti warna apa tadi? Ungu. Ungu, oke. Yang ini? Dua ini? Ungu apa putih? Apa ungu muda? Nggak bisa pink, Bu. Nggak bisa pink. Ya nggak bisa dong, kan aturannya kan dominan. Ungu juga, betul. Karena kita di sini bicara monohibrid dominan ya. Bu Anggit belum masuk ke intermediate loh ya. Kalau intermediate nanti tengah-tengahnya. Kita masih belajar di monohibrid dominan ya. Jadi untuk kalau dominan berlakunya, hukum dominan itu berlakunya kalau ada huruf besarnya, maka yang keluar adalah sifat dominannya. Dominannya apa? Dominannya warna ungu, berarti yang keluar sifat warna ungu. Berarti yang ini apa? Warna putih. Nah, sekarang kalau misalkan ada pertanyaan selanjutnya, maka rasio genotipnya berapa? Rasio genotipnya berarti genotip yang keluar, Bang. Coret-coret di mana ya? Sebelah sini ya. Rasio genotipnya atau perbandingan genotipnya. Rasio genotip. Nah, genotip yang keluar dari apa? Persilangan F2 sampai dengan anak yang F2 itu kan berarti yang keluar adalah BB atau kemudian baby dan bibi toh. Nah, hasil BB ada berapa? 1. Yang baby ada berapa? Yuk jawab yuk. 2. 2, oke. Mana nih kursornya Bang? 2. Aduh. Yang bibi ada 1, gitu kan? Nah, ini dikatakan ini rasio genotipnya. Kemudian kalau ditanya rasio fenotip, baru yang ini rasio fenotip itu baru ungu dan putih. Ungunya ada 3, yang putih ada 1. Nah, kalau di persentase berarti kalau genotipnya di persentase berarti berapa? Presentasenya berapa aja? BB-nya ada berapa? Yang BB 25% atau tulisannya. Kemudian yang ini 50%, yang BB ada 25%, gitu kan? Sampai sini bingung nggak? Enggak. Oke, next. Contoh soal. Oke, coba sambil kalian hitung. Jawabannya apa coba? Ada biji kacang, coklat dan putih. Nah, ini adalah persilangan monohibrid dominan. Maka menghasilkan F1 coklat. Nah, kalian berarti yang menentukan genotipnya kalian sendiri, terserah. Mau CC, mau P juga nggak apa-apa. Sebenarnya kalau masalah genotip itu kalau tidak ditentukan di soal itu terserah kita. Tapi biasanya disamakan dengan yang dominan. Kalau yang dominan coklat, maka genotipnya C besar gitu. Ini yang dominan kalau dilihat dari hasil persilangan F1 yang dominan coklat atau putih? Coklat, karena hasil anaknya adalah warna coklat, maka dominannya coklat. Berarti misalkan P-nya yang P coklat adalah C besar, yang putih adalah C kecil, gitu ya. Ini coklat, kemudian ini putih. Nah,
Sifat keturunan pada F2 apabila F1 disilangkan antar sesamanya. Nah, ini gampang kayak tadi dong berarti. Adalah, berarti apa? Yang coklat berapa, yang putih berapa? Hasil F2-nya. Jika F1 disilangkan sesamanya. Semuanya coklat. Semuanya coklat? Atau jangan-jangan nggak ada jawabannya? Sifat keturunan ada F2 apabila F1 disilangkan antar sesamanya. Jangan-jangan nggak ada jawabannya. Ini gini nih, ini salah ini soalnya. Harusnya jawabannya apa coba? Yang coklat berapa jumlahnya? Udah ngitung belum? 3, betul, udah ada yang ngitung. Yang putih 1, kebalik ini ya. Yang ini kebalik nih, harusnya ini coklat. Begitu lupa nggak cek putih. Nah, harusnya gini. Ini sama kayak yang tadi, yang bunga tadi. Jadi sama kayak yang bunga, kan ini hasilnya F1-nya coklat kan, berarti dari persilangan ini dan ini, maka genotipnya F1 kan C besar, C kecil kan. Nah, C besar, C kecil, P2 orang tua keduanya kan disilangkan dengan C besar, C kecil gitu. Maka gametnya ini kan caci. Bangkit nyebutnya gitu ya, biar cepet ya. Caci. Maka F2-nya kan caca. Kemudian caci. Caci. Yang ketiga juga caci. Terakhir cici. Nah, caca, caci, caci menghasilkan warna apa? Coklat. Oke. Cici menghasilkan warna putih. Maka coklatnya harusnya ada 3. Yang putih 1. Gitu. Oke. Gampang kan? Nah, ini persilangan yang monohibrid. Kita sampai, oke, satu lagi ya. Nah, tadi ada yang tanya, kenapa nggak pink, Bu? Nah, ini menarik. Ternyata ada satu, apa ya namanya ya, monohibrid tapi yang sifatnya menyimpang, yaitu monohibrid intermediate. Apa itu intermediate? Jadi persilangan ini juga satu sifat beda, tapi memunculkan sifat intermediate. Intermediate itu artinya dia tidak dominan secara penuh. Jadi dia di tengah-tengah. Kalau terjadi persilangan antara bunga merah dan bunga putih, maka F1 yang dihasilkan kan tengah-tengahnya toh, kayak tadi. Misalkan M besar disilangkan dengan M kecil, maka hasilnya mami. Nah, kira-kira bunga yang muncul apakah bunga warna merah atau putih? Bukan keduanya, tapi bunga warna pink. Jadi dia di tengah-tengah. Nah, ini yang nanti rasionya beda dengan yang monohibrid dominan tadi. Oke, sebentar. Ini dulu. Nah, misalkan di sini. Di sini bunga merah sama putih ya, ini Bu Anggit simbolkan M besar, M besar. Ini M besar, M kecil. Oke, walaupun di sini Bu Anggit tulis huruf besar, tapi dia tidak bersifat dominan karena dia mengalami penyimpangan bersifat intermediate. Biasanya kalau di soal itu sudah ada keterangannya. Dia bersifat intermediate. Maka F1 yang keluar, walaupun ada M besarnya, yang keluar bukanlah merah, tapi perpaduannya, warna pink atau penyimpangannya. Nah, biasanya dikasih keterangan di soal, jadi nggak usah khawatir. Nah, F2-nya, kalau misalkan F1 disilangkan sesamanya, kan kayak tadi kan, berarti kan ada mama, mami, dan maminya ada 2 ya, kemudian mimi. Nah, yang ini berarti kan jadi merah, kemudian yang ini jadi merah muda, 2 ini ya. 2 ini jadi merah muda atau pink. Yang ini jadi putih. Nah, yang membedakan dengan monohibrid dominan adalah nanti pada rasio fenotipnya. Kalau genotipnya sama kan, ini sama-sama seperti ini, tapi fenotipnya merah, pink, dan putih. Merahnya 1,
pinknya berarti ada 2, putihnya 1. 1:2:1 gitu. Oke, satu soal terakhir di hibridnya minggu depan ya. Disilangkan antara mirabilis jalapa warna merah dengan warna putih menghasilkan, wah ini yang tadi nih, menghasilkan F1 warna merah muda. Kemudian F1 disilangkan sesamanya ternyata diperoleh F2 warna merah muda. Perbandingan fenotip F2 adalah ini yang tadi ya. Berarti kalau dikatakan di sini ditanyakan perbandingan fenotip, maka yang keluar yang hasil merah banding pink banding putih tadi ya. Berarti 1, 2, 1. Gitu. Kalau perbandingan fenotip bedanya dengan yang dominan tadi, perbandingan fenotipnya kalau misalkan soal seperti ini kan jadi 3:1. Kalau ini 1, 2, 1. Oke. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Nggak ada. Nggak ada. Cukup jelas? Ya. Mas Bu. Oke, gampang ya ternyata? Gampang nggak? Ya lumayan. Lumayan ya. Ini kita sampai monohibrid ya. Untuk di hibridnya di minggu berikutnya, saya bentar Ibu stop share dulu biar nggak nge-lag. Oke, jadi untuk hari ini Ibu bahas materi yang monohibrid saja. Alhamdulillah kita sampai ke monohibrid intermediate ya. Silahkan nanti file materi bisa kalian download di bagian file di channel pewarisan sifat, boleh dipelajari. Kemudian ini hasil kita KBM Ibu record ya, jadi kalian bisa download kalau misalkan masih bingung tadi gimana sih menentukan gamet, gimana sih beda persilangan antara monohibrid dominan dan intermediate. Nah, itu. Nah, biasanya dihitungannya itu adalah hitungannya simple kalau di matematika itu kayak rasionya, perbandingannya, kemudian prosentasenya. Nah, misalkan hasil anaknya berapa jumlahnya, nah berarti nanti yang sifatnya ini berapa jumlahnya gitu kan, tinggal masuk ke perbandingan. Gitu ya. Tidak ada pertanyaan, Nak? Oke. Baik. Thank you for coming. Terima kasih sudah join bersama Bu Anggit hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan tidak mudah dilupakan ya. Allah meridhoi apa yang kita pelajari hari ini sehingga ilmunya betul-betul nempel ya, jadinya tidak gampang lupa. Oke. Untuk hari ini cukup ya yang Ibu sampaikan. Silahkan persiapkan kembali karena menjelang PTS tolong cek kembali assignment-nya apakah masih ada hutang tugas atau tidak ya. Kemudian apabila masih ada kesulitan tolong silahkan ditanyakan baik di grup atau WA Bu Anggit, nggak masalah. Gitu ya. Untuk itu kita akhiri KBM hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih sudah join. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.